Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, video kali ini akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, tentang prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang kedua, hubungan konsumen dan perusahaan. Yang ketiga, etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang keempat, good corporate governance. Dan yang terakhir yaitu corporate social responsibility. Langsung saja tanpa menunggu waktu lama, saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi-materi tersebut. Materi yang pertama yaitu prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Dalam dunia bisnis, tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip yang berkaitan akan berhubungan langsung dengan individu, kelompok, ataupun perusahaan itu sendiri. Adanya etika akan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan prinsip-prinsip yang tertera di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yang pertama, prinsip kejujuran. Dalam prinsip ini, pihak perusahaan ataupun yang terlibat di dalamnya harus menanamkan sikap kejujuran dalam melakukan sesuatu pekerjaan untuk mematuhi kontrak, komitmen, serta perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Prinsip kejujuran inilah yang harus diterapkan terlebih dahulu, karena dalam prinsip ini merupakan hal dasar atau yang paling utama untuk mendapatkan sebuah pencapaian di dalam perusahaan. Apabila sebuah perusahaan tidak menerapkan kejujuran, maka perusahaan akan mendapatkan kehancuran. Prinsip kejujuran ini tidak hanya berhubungan dengan produk yang dihasilkan perusahaan saja, namun dalam prinsip ini berkaitan dengan keseluruhan segala aktivitas yang berhubungan langsung dengan perusahaan, dimulai dari kinerja anggota perusahaan, pendistribusian produk ke konsumen, dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam prinsip kejujuran ini yaitu perusahaan harus memberikan sebuah informasi yang relevan mengenai produk ataupun kegiatan lainnya kepada pihak yang terlibat. Jika perusahaan membutuhkan investor, maka perusahaan harus memberikan informasi mengenai kebutuhan dana sesuai dengan rincian-rincian yang sudah dibuat dengan akurat dan jujur. Kedua, prinsip otonomi. Dalam prinsip otonomi harus memperlihatkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Pihak perusahaan harus memberikan contoh kepada anggota perusahaan untuk bersikap mandiri dalam segala hal. Artinya, seluruh anggota perusahaan harus mandiri dalam melakukan segala aktivitasnya. Selain itu juga, perusahaan harus menerapkan kebebasan dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan kebebasan kepada anggota yang berada di dalam perusahaan, maka hal tersebut akan mempermudahkan dalam siklus di dalam perusahaan. Namun, hal yang paling penting adalah sikap tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan langsung dengan proses kinerja anggota perusahaan. Jika anggota perusahaan mampu bertanggung jawab atas tugas dan kapasitasnya masing-masing,
maka perusahaan tersebut akan mencapai hasil yang memuaskan. Seperti contoh dalam prinsip otonomi ini, yaitu dalam sebuah perusahaan tentunya akan mengalami siklus di mana perusahaan harus mengambil keputusan yang sulit. Pihak perusahaan harus benar-benar memikirkan keputusan mana yang akan diambil. Maka dari itu, penerapan prinsip otonomi di dalam perusahaan memang sangat diperlukan. Tidak hanya sebagai etika dalam perusahaan, prinsip tersebut akan menjamin dalam berlangsungnya perusahaan di masa mendatang. Jika prinsip otonomi dijalankan dengan baik, maka proses pengambilan keputusan akan berjalan lancar tanpa adanya tekanan, hasutan, maupun ketergantungan terhadap orang lain. Karena keputusan yang diambil telah diyakini bahwa keputusan tersebut memang yang terbaik bagi perusahaan. Karena setiap orang bebas memilih sesuatu keputusan asal bisa dipertanggungjawabkan terhadap keputusan yang diambilnya. Ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini mengaitkan dengan atas perlakuan pihak perusahaan kepada anggotanya yang diperlakukan secara adil tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan bisnis, sikap adil inilah menjadi faktor penentu keberhasilan, karena keadilan mampu memberikan perlakuan sesuai dengan hak tugas masing-masing anggota perusahaan tanpa ada yang dirugikan. Contoh prinsip keadilan ini yaitu pemberian gaji kepada karyawan. Pihak perusahaan harus memberikan hak gaji kepada karyawannya secara adil tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Gaji yang diberikan harus sesuai dengan kapasitas atau kedudukan anggota karyawan itu sendiri. Apabila pemberian gaji dapat terrealisasikan dengan baik, maka tidak akan terjadi kesalahpahaman antar anggota perusahaan, karena mereka sudah menganggap bahwa apa yang didapatkannya sudah sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Keempat, prinsip saling menguntungkan. Dalam dunia bisnis, tentunya hal yang paling dicari adalah keuntungan. Prinsip saling menguntungkan ini menuntut hal yang sama, seperti semua pihak harus berusaha untuk meningkatkan kinerja sehingga menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis, karena pada dasarnya bisnis yang harus mampu bersaing dan mendapatkan keuntungan secara maksimal. Sebagai contoh prinsip saling menguntungkan ini yaitu saat pihak perusahaan menawarkan sebuah produk, perusahaan harus menjelaskan secara detail mengenai produk yang ditawarkan kepada pihak konsumen, sehingga dari kedua belah pihak tidak ada kerugian dalam transaksi tersebut. Kelima, prinsip integritas moral. Pihak perusahaan harus menanamkan prinsip integritas moral dengan baik. Tujuan menanamkan integritas moral dalam perusahaan sebagai upaya dalam menjaga nama baik perusahaan ataupun anggota-anggota yang berada dalam instansi tersebut.
Prinsip ini mendorong bagi anggota yang berada dalam perusahaan untuk menjadi pribadi yang baik dan membanggakan di luar perusahaan ataupun di dalamnya. Sebagai contoh prinsip integritas moral ini yaitu dalam pelayanan konsumen, pihak perusahaan harus menunjukkan sikap yang ramah dan melayaninya dengan baik. Pelayanan yang baik menjadi tolak ukur konsumen bahwa perusahaan tersebut telah memiliki prinsip integritas moral yang baik. Materi tersebut saya kutip dari A. Sony Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Yogyakarta, Kanisius, tahun 1998, halaman 74. Kemudian, materi yang kedua yaitu hubungan etis konsumen. Dalam materi tersebut, terdapat beberapa hal di dalamnya, di antaranya 1. Hubungan konsumen dan perusahaan. Dalam perusahaan, tentunya akan membutuhkan yang namanya konsumen. Pihak perusahaan harus menerapkan moral, etika, dan manajemen bisnis yang baik. Selain itu juga, perusahaan harus mempertahankan mutu yang dimilikinya. Hal tersebut akan digunakan sebagai awalan membentuk persaudaraan dengan konsumen. Adanya pengelolaan perusahaan yang baik akan menarik konsumen untuk terus berlangganan terhadap produk ataupun jasa yang telah ditawarkan. Dalam hal ini, perusahaan harus memberikan informasi terkait produk ataupun jasa yang ditawarkan secara detail dan akurat. Adanya informasi tersebut akan menjalin hubungan konsumen dan perusahaan baik sehingga keberlangsungan bisnis akan berjalan dengan lancar. Kedua, pelayanan bertanggung jawab. Dalam sebuah bisnis, tentunya akan sangat membutuhkan yang namanya konsumen, karena konsumen akan menjadi faktor terpenting untuk terlaksananya bisnis yang akan dijalankan. Perusahaan akan melakukan penawaran produk kepada konsumen. Penawaran produk yang dilakukan harus bisa terjamin bahwa produk tersebut layak untuk diperjualbelikan. Mengatasi hal tersebut, pihak perusahaan harus mampu memberikan jaminan atas produk tersebut. Selain memberikan jaminan, pihak perusahaan harus bisa memberikan rasa aman atas produk yang telah ditawarkan, sehingga konsumen akan dengan senang hati melakukan transaksi untuk membeli produk tersebut. Dalam pelayanan bertanggung jawab, terdapat beberapa teori, di antaranya yang pertama, teori kontrak. Pemahaman dalam teori ini berkaitan langsung dengan transaksi pembelian produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen. Pembelian atas produk yang dilakukan oleh konsumen secara tidak langsung telah terjadi hubungan kontrak antara konsumen dengan perusahaan yang terlibat. Teori kontrak yang dibahas ini harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, kedua belah pihak harus memahami tentang arti kontrak serta sifat produk yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, kedua belah pihak saling terbuka dalam objek kontrak tanpa adanya kebohongan ataupun kepalsuan.
Dan yang ketiga yaitu kedua belah pihak harus benar-benar sadar untuk melakukan kontrak dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak yang terlibat. Sebagai contoh, teori ini yaitu sektor finansial, khususnya simpan pinjam. Dalam simpan pinjam, tentunya harus memiliki kontrak yang jelas sehingga pihak yang terlibat tidak dirugikan. Kedua, teori perhatian. Semestinya teori ini lebih mengutamakan konsumen karena konsumen dianggap sebagai unsur terpenting dalam terlaksananya bisnis. Pihak produsen harus benar-benar menjaga kualitas produk dan tanggung jawabnya terhadap konsumen. Produsen tidak boleh menurunkan kualitas dari produk tersebut untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, produk mainan. Dalam memproduksi mainan anak-anak, pihak produsen wajib membuat produknya sesuai dengan standar keamanan dan juga penggunaan bahan dasar dalam membuat mainan tersebut tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ketiga, teori biaya sosial. Dalam teori ini, semua biaya kerugian konsumen dibebankan terhadap pihak produsen. Hal tersebut dianggap sebagai kewajiban produsen jika produsen telah memproduksi barang yang dapat menimbulkan resiko kepada konsumen. Dalam hal ini, produsen sangat dirugikan karena pada prinsipnya jika konsumen membeli barang tertentu harus bisa mempertanggungjawabkan sendiri dan bisa mencegah resiko yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen berkaitan tentang peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Usaha untuk memenuhi kebutuhannya serta mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33. Di antaranya, yang pertama, hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya. Karena konsumen memiliki hak sepenuhnya akan hal itu, sehingga konsumen bisa menentukan barang yang diinginkan sesuai kualitas yang mereka butuhkan. Yang kedua, hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Konsumen
berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang telah dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan kepada produsen. Yang ketiga, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapatkan produk layanan dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh, dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. Yang keempat, hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya, produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen. Dan yang kelima yaitu hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya, karena konsumen bagi pelaku bisnis memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak boleh ada perbedaan di antara konsumen. Materi tersebut saya kutip yang pertama dari Aswan Hasolan, Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis, Jurnal Warta edisi 57 tahun 2018. Yang kedua dari Wahyu Simon Tampo Bolon tahun 2016, upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmiah Advokasi nomor 4 halaman 53 sampai 61. Dan yang ketiga dari Faisal Istiqomah tahun 2021. Hubungan hukum produsen dengan konsumen, Retail Code Alauddin Law Development Journal volume 3 nomor 1 halaman 1 sampai 19. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu etika pengambilan keputusan. Dalam perusahaan, materi tersebut terdapat beberapa di dalamnya, di antaranya pertama, etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan harus bersifat jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejatinya, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Proses pengambilan keputusan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, programmed decision, prosedur khusus yang dikembangkan untuk menangani masalah yang rutin dan berulang-ulang. Yang kedua, non-programmed decision, keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur, diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Pihak perusahaan harus membedakan keduanya dan melakukan segala aktivitas dalam pengambilan keputusan secara baik. Kedua, etika pengambilan keputusan terhadap individu.
Pengambilan keputusan yang dilakukan individu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Pengambilan keputusan individu dipengaruhi oleh yang pertama, yaitu gender. Dalam proses pengambilan keputusan, peranan gender mempengaruhi hasil keputusan yang diambil secara etis. Pembedaan terhadap gender dalam pengambilan keputusan tidak dibenarkan. Yang kedua, filosofi. Pola pikir seseorang juga turut mempengaruhi hasil keputusan seseorang. Pertimbangan masa lalu dan pengkajian kembali masalah yang dihadapi bersumber dari hasil pemikiran masa lalu harus diperhatikan. Yang ketiga, edukasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh individu. Yang keempat, pengalaman. Dalam menghadapi sebuah permasalahan, seseorang individu dituntut untuk mencari sebuah solusi. Faktor pengalaman dapat menjadi sebuah kelebihan bagi individu tersebut. Permasalahan yang pernah dihadapi di masa lalu bisa menjadi kunci tersendiri dalam mencari sebuah solusi terhadap permasalahan yang telah terjadi. Yang kelima, umur. Faktor usia memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pengambilan keputusan. Terkadang perbedaan usia dapat menghasilkan perbedaan kebijakan. Yang keenam, kode etik. Dalam perusahaan perlu diperhatikan aturan-aturan yang sudah berjalan. Hal ini berguna agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu reward dan sanksi. Perlu diperhatikan bahwa dalam setiap keputusan akan menghasilkan sebuah output bagi permasalahan yang sedang terjadi. Apabila dalam sebuah keputusan menghasilkan output yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan tertentu. Begitu pula sebaliknya. Ketiga, etika pengambilan keputusan terhadap kelompok. Pengambilan keputusan kelompok adalah bentuk pengambilan keputusan partisipatif di mana sekelompok individu bekerja sama untuk memecahkan masalah yang sifatnya kompleks. Anggota kelompok mencoba menemukan dan mengevaluasi alternatif kreatif untuk merencanakan masalah yang rumit. Dalam organisasi, keputusan penting diambil oleh lebih dari satu orang. Keterlibatan orang dalam proses memberi mereka rasa memiliki, dan mereka juga berbagai resiko yang terkait dengannya. Pengambilan keputusan kelompok harus didasari etika dan moral yang sesuai agar terhindar dari konflik. Keuntungan pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok, yaitu yang pertama, kumpulan pengetahuan pengambilan keputusan dalam suatu kelompok melibatkan banyak orang selama proses tersebut. Ini membawa lebih banyak pengetahuan dan keahlian pada saat pengambilan keputusan. Kedua, penerimaan. Karena keputusan diambil secara kolektif, para anggota dengan mudah menerima keputusan. Ketiga, ragam alternatif. Sebuah kelompok dapat menghasilkan lebih banyak alternatif dari
pada individu. Keempat, pengembangan keseluruhan. Pengambilan keputusan kelompok adalah proses interaktif di mana anggota kelompok berbagi keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini menghasilkan pengembangan keseluruhan anggota kelompok. Kelima, keragaman pandangan. Individu yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda, pandangan yang berbeda terhadap suatu situasi. Seseorang menerima ide yang berbeda untuk masalah tertentu pada saat pengambilan keputusan. Keenam, keputusan seimbang. Berbagai konsekuensi dan resiko dipastikan oleh anggota kelompok yang berbeda dalam menghasilkan pengambilan keputusan yang seimbang. Materi tersebut saya kutip dari jurnal Undiknas, Faktor Pengambilan Keputusan Etis Individu dan Kelompok. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu Good Corporate Governance. Dalam materi tersebut terdapat beberapa hal diantaranya. Yang pertama, pemahaman tentang Good Corporate Governance. Good Corporate Governance sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis. GCG itu sendiri sebagai instrumen pedoman peraturan dalam mengatur hubungan di antara investor, pengelola perusahaan, kreditor, staf karyawan, dan pihak pemangku kepentingan yang berkaitan dengan operasional kegiatan perusahaan, bahkan pemerintah, yang mana peraturan tersebut atas hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengendalikan perusahaan. Muh Arif Effendi 2016 halaman 3. Maka dari itu, good corporate governance dapat dikatakan sebagai sistem tata kelola perusahaan dengan seperangkat peraturan yang membebani aturan dalam hubungan antara pemegang saham, pengurus ataupun pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya untuk dapat melakukan pengelolaan perusahaan demi tercapainya peningkatan nilai pemegang saham dan mengakomodasi para stakeholder serta mampu mengkoordinir dan untuk mengeliminir resiko terkait operasional perusahaan, sehingga perusahaan harus menerapkan good corporate governance dengan baik. Kedua, prinsip-prinsip good corporate governance dalam menjalankan penerapan good corporate governance terdapat prinsip-prinsip diantaranya. Yang pertama yaitu transparansi. Prinsip transparansi adalah keterbukaan akses informasi untuk mau mengungkapkan permasalahan, tidak hanya yang disyaratkan oleh perundang-undangan, tetapi juga untuk menjaga objektivitas bisnis bagi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Pertanggungjawaban sangat ditekankan dalam kinerjanya yang secara transparan dan wajar. Maka pengelolaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap untuk memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain.
Yang ketiga, responsibilitas atau responsibility. Terpeliharanya keberlangsungan operasional perusahaan dikarenakan salah satu komitmen perusahaan yang bersih, teguh pada kehati-hatian dan taat peraturan kebijakan perusahaan serta perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, independensi atau independen. Ketergantungan dan kemandirian menjadi pilihan pengelola perusahaan sehingga tiap-tiap organ perusahaan tidak beradu dominansi dan tidak pula terintervensi pihak lain. Dan yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Tiap-tiap kepentingan dalam perusahaan didasarkan atas sikap wajar dan setara. Apabila kepentingan tersebut di luar tanggung jawab atau tanggungan kegiatan, maka baik tidak dinomorsatukan. Selain itu, perusahaan harus tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Materi tersebut saya kutip dari Juliana Hasibuan, Urgensi Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi di Indonesia, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 2 nomor 2 tahun 2022 halaman 2971 sampai 2985 dan Thomas S. Kalihatu, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol 8 nomor 1 Maret 2006 halaman 1 sampai halaman 9. Dan materi yang terakhir yaitu Corporate Social Responsibility. Dalam materi tersebut terdapat beberapa hal di antaranya. Pertama, pemahaman Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan, keluarga, masyarakat sekitar, serta publik pada umumnya guna untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menurut World Business Council for Sustainable Development. Artinya, perusahaan harus melakukan CSR dengan baik. Pemahaman CSR berkaitan dengan 3 hal pokok, yaitu yang pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela atau voluntary, di mana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini. Yang kedua, di samping sebagai institut profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan atau filantropi yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Dan yang ketiga yaitu CSR sebagai bentuk kewajiban atau obligation perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat, sehingga pemahaman CSR didasarkan oleh pemikiran bahwa bukan hanya pemerintah melalui penetapan kebijakan publik atau public policy, tetapi juga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Kedua, kasus Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan. PT Gold Coin Specialty
Specialities atau PT GCS yang terletak di Bekasi adalah anak perusahaan dari PT Gold Coin yang berkantor pusat di Singapura. PT GCS merupakan perusahaan yang memproduksi makanan ternak selama lebih dari 50 tahun. PT GCS terletak di tengah pemukiman masyarakat. Oleh karena itu, PT GCS hendaknya selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar yang diwujudkan dalam program CSR, terutama yang berdampak pada lingkungan sekitarnya. PT GCS dalam kegiatan produksinya juga menghasilkan limbah. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat merusak lingkungan. Seperti yang saat ini terjadi, PT GCS kerap kali menghasilkan debu dan bau tidak sedap dari proses produksinya. Hal tersebut mengakibatkan polusi udara. Debu dan bau tidak sedap tersebut merugikan masyarakat yang tinggal di dekat perusahaan. Kerugian masyarakat akibat polusi udara tersebut mungkin bukan berupa kerugian harta, tetapi dalam jangka panjang. Polusi udara tersebut dapat menjadi masalah kesehatan. Jika dikaitkan dengan citra perusahaan, kemungkinan besar masyarakat sekitar akan memberikan citra yang negatif kepada PT GCS karena dianggap tidak dapat menjaga lingkungan dan merugikan masyarakat. Maka dari itu, pihak perusahaan harus merelasikan CSR dengan sebaik mungkin dengan melakukan pelestarian lingkungan atau pembuangan limbah pabrik yang diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Hal tersebut digunakan untuk menghindari hal negatif. Materi tersebut saya kutip dari Ted Romy Mernelli, Corporate Social Responsibility atau CSR, Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume 2, Nomor 2, halaman 49 sampai 59 tahun 2012, dan Nurma Risa, Corporate Social Responsibility Perusahaan kepada Masyarakat, Studi Kasus pada PT Gold Coin Specialities, JRAK, Vol 2, Nomor 2, tahun 2011. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Novita Ayu Safitri, NIM 211100002939 dari kelas MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.